wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Inar dan ini Mentari, anak yang baik hati. Nah, Kak Inar dan Mentari hari ini akan berkisah. Kisahnya itu tentang wabah yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Hah? Zamannya Amirul Mukminin? Iya Mentari, kejadiannya wabah juga seperti yang sekarang terjadi di Indonesia. Corona, COVID-19. Iya, makanya kita harus menjaga jarak. Tapi kita mulai berkisah. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kisahnya pernah terjadi dari waktu ke waktu. Satu wabah, taun namanya. Taun ini adalah bagian dari wabah sebenarnya. Oh gitu. Iya, taun ini adalah penyakit yang mewabah di zamannya Umar bin Khattab. Gimana ceritanya, Kak Inar? Jadi ceritanya itu taun ini terjadi kejadiannya itu memakan korban jiwa sampai 25.000 muslim yang kena. Ya Allah, seperti keadaan di Indonesia, banyak yang kena. Tapi Mentari, kita harus ambil hikmahnya. Dan ini kejadiannya tuh sudah dicontohkan bagaimana sih caranya saat terkena wabah. Mau tau nggak? Mau. Senyum dulu dong, jangan sedih. Oke. Jadi kisahnya ini adalah saat pada waktu Umar bin Khattab itu mau pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tuh di mana? Kalau sekarang itu berarti di Suriah. Oh, terus. Nah, saat Umar bin Khattab mau berangkat dari Madinah menuju Syam, di tengah-tengah jalan nih, tepatnya di daerah Yordania, itu udah dapat kabar bahwa negeri Syam tengah terkena wabah. Terus? Lalu Umar pun berhenti. Umar bin Khattab radhiyallahu an berhenti gitu, berpikir. Lalu datanglah pemimpin dari negeri Syam ini. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu an. Saat bertemu, Abu Ubaidah menemui Umar bin Khattab di tempat tersebut. Di situ tuh lagi kena namanya Taun Amwas karena berada di wilayah Amwas dekat Palestina. Kalau sekarang itu perbatasan antara Yerusalem dan Ramallah tepi barat. Sudah sampai pintu masuk Syam, terus dikabarkan seperti itu kan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan apa, Kak Inar? Umar bin Khattab Amirul Mukminin pun melakukan musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah berbicara dengan teman-temannya, dengan para sahabat. Mulai dari yang pertama itu yang ditanya adalah kelompok muhajirin, lalu kelompok ansor, baru kemudian para sahabat. Kalau kaum muhajirin ditanyain jawabnya apa? Nah, kaum muhajirin ini ada dua jawaban. Yang pertama itu teman-teman mau tahu nggak? Yang pertama kaum muhajirin jawab bahwa teruskan saja perjalanannya, masuk saja ke negeri Syam. Nah, di yang lainnya, kelompok yang lain bilang bahwa kita kembali saja menuju Madinah kembali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya lagi pada kaum Ansor. Kaum Ansor pun jawabannya sama seperti kaum muhajirin, terbagi menjadi dua jawaban. Yang masuk saja lanjutkan, dan yang satu lagi kembali ke Madinah. Lalu kalau para sahabat jawabnya apa? Nah, kalau para sahabat
ini para sahabat nih yang Fathul Mekah ya, sahabat Fathul Mekah ini mereka tuh berpendapat bahwa kita harus kembali ke Madinah. Kemudian keputusannya setelah bertanya, nih kita nih belajar satu hal ya, bahwa kalau ada masalah itu kita harus selesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mendapat kata mufakat. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin pun mengambil keputusan. Keputusannya nggak main-main nih. Keputusannya Umar bin Khattab adalah kembali ke Madinah. Wow, kenapa kembali ke Madinah? Kan itu udah nyampe. Capek tau. Nah, kenapa ya kira-kira? Jadi ketika itu, ini kan disampaikan ya bahwa kenapa Umar bin Khattab harus kembali lagi ke Madinah, padahal itu sudah sampai di depan pintu Syam, pintu negeri Syam. Kemudian Abu Ubaidah yang menjadi pemimpinnya. Iya, apa yang dikatakan Abu Ubaidah radhiyallahu an? Abu Ubaidah berkata seperti ini. Mengapa engkau lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab yang ditanya demikian pun menjawab, andai ini bukan pertanyaanmu, andai engkau memiliki kambing dan engkau menemukan dua jenis padang rumput, yang satu subur, yang satu tidak, maka itu sebenarnya adalah engkau pergi dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena mendengar hal itu di tengah dua pendapat itu, akhirnya mendekatlah Abdurrahman bin Auf. Hah? Abdurrahman bin Auf? Iya, Mentari. Abdurrahman bin Auf pun mendekati keduanya lalu berkata, Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis Rasulullah yang berbunyi, jika kalian mendapati suatu negeri terkena wabah, maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut, dan jika negeri kalian terkena wabah, maka janganlah kalian keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, jadi Kainer, kalau sekarang nih kayak di Indonesia kan terkena wabah, berarti orang Indonesia tuh nggak boleh keluar negeri dan orang luar negeri nggak boleh masuk ke Indonesia, gitu. Iya, Mentari. Juga kalau misalnya ada di suatu kampung, nggak boleh keluar dari kampung itu kalau kampung itu kena wabah. Dan kalau kampung itu kena wabah dan kita ada di luar, kita nggak boleh masuk ke kampung itu. Dengar loh, ingat loh, ini pesannya Rasulullah. Masya Allah, sudah dipesankan udah lama banget ya, beberapa ribu tahun yang lalu. Benar, Mentari. Jadi ini tuh seperti karantina, nggak boleh kemana-mana. Makanya teman-teman di Merauke sekarang ini sedang ada wabah di Indonesia. Kamu di rumah aja, karantina diri sendiri. Kenapa sih kita harus di rumah aja? Ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai wabah itu menular gitu. Jadi supaya tidak tertular ke wilayah yang lain. Begitu ya teman-teman. Jadi kamu jangan kemana-mana, di rumah aja. Ada hadis lagi, Mentari, yang berbunyi tentang wabah. Bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim? Bunyi hadisnya seperti ini, Mentari. Aku mau dengar, mak. Aku mau dengar. Dengerin ya. Tidaklah seorang hamba ketika terjadi wabah penyakit, kemudian dia tetap berada di tempatnya dengan sabar dan mengharap pahala, serta ia mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali yang ditetapkan oleh Allah, melainkan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jadi Mentari, dalam masa-masa wabah seperti ini kita harus sabar dan yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat Mentari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.